Selamat pagi, teman-teman. Ini tanggal 25 Desember 2025, pukul 10 pagi. Eh, Pada teman-teman yang merayakan hari Natal, saya mengucapkan selamat Natal. Eh, Semoga damai di bumi. Saya sedang melihat kembali Bumi, saham Bumi. Baru 2 hari yang lalu saya tayangkan dengan judul Bumi Double Garden. Karena waktu itu saham naik besar sekali, 14% lebih, didorong oleh pembelian asing dan juga lokal yang bertahan. Tapi rupanya 2 hari terakhir, tanggal 23 dan 24, itu turun eh, 3,5% dan 4,7%. Jadi total kira-kira 9%. Jadi masih ada sisa 5% dari kenaikan 3 hari yang lalu itu. Lalu bagaimana membaca ini, menafsirkannya? Apakah penurunan ini berarti sinyal bahwa bumi akan mulai melemah? Saya belum sampai ke sana karena saya pikir sih ini baru gejala eh, ambil cash saja ya, mungkin mau bonusan, ambil profit ya. Baik. Coba kita lihat dalam diagram 15 menit untuk 2 hari terakhir mulai di sini ya, kelihatan bahwa waktu naik pertama di 22 Desember itu didorong oleh volume juragan ya. Harga naik lalu semua ikut naik. Kemudian ketika tanggal 23 ya, ada volume juragan lagi, harga diturunkan, lalu semua ikut turun lagi. Sampai tanggal 24 juga pagi-pagi sudah diturunkan dan ikut turun lagi. Ini kayak dikasih komando aja ya. Di sini dikasih komando pagi-pagi, naik, naik. Di sini dikasih komando pagi-pagi turun, semua turun. Di sini dikasih lagi komando pagi-pagi turun, turun. Jadi sebenarnya terserah yang ngasih komando aja ini, kalau gini ya. Nah, Pak Komandan ini sekarang maunya apa? Itu yang kita eh, tidak tahu sebetulnya, cuma bisa menduga. Kalau kita lihat jumlah pemegang saham dalam 2 bulan terakhir ini ya, September, Oktober, November ya, itu jumlah pemegang saham udah naik 50%. Jadi sekarang sudah berapa itu? 200 ribu lebih, sebelumnya 130-an. Jadi artinya selama masa itu 2 bulan terakhir ini ada kenaikan retail ya sepertinya yang ikut numpang gerbong kereta api. Nah sekarang tergantung pada Pak Komandan apakah dilihat jumlah yang sudah membesar ini sebagai beban. Karena kan kalau jumlah pemegang sahamnya besar, kalau harganya naik maka keuntungannya dibagi bersama kan, semua kebagian. Mungkin jadi berat buat yang naikin. Ya artinya dia kerja buat orang lain. Apa mau juragannya kerja buat orang lain. Tapi kita nggak tahu apakah jumlah 200 ribu lebih itu sudah berat bagi Pak Komandan atau masih akan ditingkatkan lagi. Eh, saya lihat institusi belum banyak bergerak ya. Di institusi masih tenang-tenang saja. Jadi saya juga ikut tenang-tenang saja. Eh, Kita anggap saja bahwa 2 hari terakhir ini adalah sebuah gejala akhir tahun. Ya, Pak Komandan mau ambil profit, mungkin mau bagi-bagi bonus. Tapi sebetulnya secara keseluruhan harga masih terjaga. Nah, apalagi kalau kita lihat dalam ini ya, kurva ini, kelihatan bahwa harga masih terjaga, tetap tinggi. Seberapa tinggi ya? Ini sudah tinggi sekali, sehingga kalau kita
bandingkan dengan kurva sebelumnya, ini sudah tidak relevan untuk membandingkan. Eh, Kalau dalam keadaan normal, ini kan udah kejauhan ya, terlalu jauh. Jadi sebetulnya situasi hari ini, di mana memang harga sengaja digendong ke atas, tidak lagi relevan untuk membandingkan ke belakang. Sekarang tinggal maunya komandan saja. Eh, Masalahnya begini, kalau harga naik, ada dua pihak yang diuntungkan. Pertama, perusahaan. Karena perusahaan nilainya market capitalization jadi besar. Dan ini tentu ada dampak bisnis lah. Dan jadi perusahaan diuntungkan di situ. Yang kedua yang diuntungkan adalah juragan saham yang mau ambil profit. Ya juragan saham kepentingannya ambil profit. Untuk apa saham diangkat tinggi-tinggi lalu nggak ambil profit? Nggak ada guna. Bagi tradernya, juragan dagangnya. Kalau bagi perusahaan ya tentu berguna. Jadi dua pihak ini yang sekarang berkepentingan. Kalau melihat gejala saham Konglo, saya merasa memang perusahaan ada di balik ini. Tapi ini tafsir saya ya, bebaslah kita menafsir. Saya menafsir memang perusahaan menginginkan kapitalisasi marketnya meningkat. Dan tidak hanya di bumi, di berbagai saham Konglo lain juga begitu. Eh, Ya kenapa bersama-sama saya nggak tahu ya. Apa ada kebijakan bersama. Tapi intinya saya menduga ini memang kebijakan perusahaan. Dan kalau kebijakan perusahaan, maka perusahaan tidak berkepentingan terburu-buru ambil profit dalam perdagangan. Mungkin ada dampak lain yang diinginkan, dampak bisnis dalam real bisnisnya. Misalnya dampak banking dan lain-lain ya, partnership. Eh, Kalau saya lihat institusi masih tenang-tenang, jadi saya juga mau tenang-tenang. Saya juga punya nggak banyak, karena itu paket rally yang sebetulnya ada setelah saya jualan. Ya. Jadi saya sudah jualan dulu, kemudian baru masuk paket rally nggak besar, jadi saya tidak terlalu khawatir naik turunnya. Tapi sebagai penafsir, menafsirkan harga saham ini sangat menarik, sangat menarik. Walaupun dampak profit tidak lagi hal yang besar, tapi menarik sekali untuk menafsir situasi ini. Jadi begitu tafsiran saya, ini belum akan dibanting harganya, atau begini, membanting harga itu kenapa? Tujuannya adalah untuk menurunkan penumpang. Nah, dengan harga dibanting, orang akan kemudian buru-buru balapan ambil profit dan keluar, exit. Itu karena itu yang ditunggu orang. Kapan harga dibanting dan kapan saya harus segera keluar. Jadi itu teknik menurunkan penumpang. Kalau misalnya bandar menurunkannya lebih jauh lagi ini ya, ini bisa minggu depan kita lihat orang exit semua. Tapi ini tidak, ini belum sampai ke sana. Jadi pilihannya ada dua, memang harga dipertahankan supaya komandan bisa ambil profit pelan-pelan, ya, pelan-pelan dijual, harga tidak terlalu jatuh, mengambil profit. Atau masih akan diangkat lagi, gampang saja buat buat komandan ya, menaikkan harga, apalagi sementara kelihatan institusi masih pegang sahamnya. Jadi kita kan lihat minggu ini, saya kira minggu ini sebelum tahun baru kita akan lihat niat niat sebetulnya dari Bapak Komandan. Eh, Ya kalau kelihatan niatnya sudah mulai eh, beda, ya kita juga ambil profit lah ya. Jadi menarik, rupanya double garden kemarin itu tujuannya adalah supaya sempat jual pada harga yang tinggi,
dan dapat cash ya. Ini kan kelihatan ya. Dorong ke atas dan dijual, tapi harga tidak jatuh ke bawah. Jadi lumayan jualannya, profitnya. Tapi volume juga tidak terlalu besar sebetulnya. Demikian pendapat saya. Jadi menarik sekali menyaksikan bumi dalam minggu-minggu ke depan. Selamat pagi, sekali lagi selamat Natal bagi teman-teman yang merayakannya. Salam damai.